Salam, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa di surga, Allah yang sudah menjadi manusia, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sepanjang hidup di akhir zaman ini. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu di malam hari ini. Berikan kami hikmat, kekuatan, kepintaran, supaya apa yang hendak Tuhan sampaikan dalam hati kami, pikiran kami bisa lakukan dalam hidup kami sehari-hari, dan menjadi rema, dan menjadi bernilai berguna bagi kami, sesama, dan juga bagi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, dengan judul saya berikan sebuah judul yang kita akan renungkan adalah rancangan Tuhan bagi umatnya. Kita tahu bahwa rancangan-rancangan itu sering kita merancang sendiri. Terkadang rancangan kita mencoba mendikte Tuhan supaya rancangan Tuhan itu sesuai dengan rancangan kita. Padahal kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah punya rancangan-rancangan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membahas bersama-sama renungan singkat rema buat kita malam hari ini, rancangan Tuhan bagi umatnya. Saya ambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, saya ulangi, Yeremia pasal 29 ayat 11, saya akan baca, dia katakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan Yeremia sendiri merasa bahwa bagaimana masa depannya, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, apakah sesuai dengan pikirannya. Nah, hari ini saya akan bersama-sama dengan kita malam hari ini, rancangan Tuhan pada umatnya. Konteks Yeremia pasal 29 itu adalah surat Yeremia yang dikirim kepada suku Yehuda yang sedang dalam pembuangan di Babel. Ya, umat Israel saat itu berada dalam kondisi yang sangat buruk, penuh dengan penderitaan akibat dosa, sehingga banyak nabi palsu yang menjanjikan sebuah pembebasan bagi umat Israel. Namun melalui Yeremia mengatakan bahwa pembuangan ini akan berlangsung selama 70 tahun. Kalau saudara baca di ayat 10. Nah, Yeremia kemudian di dalam ayat 11 dia katakan, Tuhan mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel itu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi oleh karena konteks pada waktu itu di Babel itu ada penderitaan, sehingga sedikit sekali orang yang merasa percaya. Hari ini juga kita mengalami hal yang sama. Banyak janji, banyak rancangan, banyak nabi-nabi palsu yang menjanjikan pembebasan, tapi saat kita percaya akan janji Tuhan, rancangan Tuhan yang seperti yang disampaikan kepada Yeremia, hari ini juga dia ingin menyampaikan itu kepada kita. Yeremia pasal 29 ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu di dalam ayatnya 10. Baru ayat 11 dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bekerja selalu sesuai dengan waktunya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Karena itu saat kita menghadapi masa sulit hari ini, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, yang sedang digenapi pelan tapi pasti dalam kehidupan kita saat ini. Saat kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada rancangan Tuhan, maka rencana Tuhan akan tergenapi. Tapi kalau saat kita
tidak bersungguh-sungguh dan cenderung memaksakan rancangan-rancangan kita, maka rancangan Tuhan tidak bisa tergenapi di dalam hidup kita. Nah, pada saat ini, di dalam ayat Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, kita akan coba menyimak atau belajar bersama-sama mengambil sebuah rema dalam rancangan Tuhan bagi umatnya yang penuh dengan harapan. 3 kebenaran yang menjadi rancangan Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, rancangan yang penuh damai, sejahtera, atau shalom. Ada rancangan shalom. Yeremia 29 ayat 11a, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan, kata rancangan di dalam bahasa Ibrani, yaitu kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani, yaitu mahasabot. Ya, rancangan dalam bahasa asli Ibrani, mahasabot yang artinya rencana. Yang artinya rencana, pikiran, atau maksud Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru itu disebut shalom. Nah ya, ini berarti bahwa Tuhan secara aktif dengan kuasanya merencanakan dan merancang rancangan terbaik masa depan bagi umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Rancangan dalam bahasa Ibrani mahasabot, yang artinya rencana, pikiran, atau maksud Tuhan. Nah, kata damai sejahtera di dalam bahasa Ibrani pun disebut shalom, yang berarti kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, dan relasi yang utuh, serta dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan merancang shalom, damai sejahtera kepada kita. Tuhan merencanakan yang terbaik masa depan kita. Tuhan kemudian merencanakan kesejahteraan kepada kita. Tuhan merencanakan keselamatan kepada kita. Tuhan merencanakan kesehatan kepada kita umatnya. Jadi Tuhanlah yang mengetahui masa depan yang terbaik untuk kita. Meskipun seringkali kita tidak memahami akan hal itu dari rencana atau shalom dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami banyak tantangan, ujian, masalah untuk mendapatkan shalom dan rancangan Tuhan yang penuh dengan kesejahteraan itu, keselamatan itu, kesehatan itu, atau sukacita itu. Tetapi bila kita mempunyai relasi yang dekat, erat, dan utuh dengan Tuhan, setiap hari dan setiap saat, saya yakin dan percaya, rancangan Tuhan itu yang penuh harapan itu tergenapi. Ada rancangan shalom. Nah, banyak umat Tuhan hari ini tidak menerima rancangan shalom damai sejahtera itu. Bahkan Yesus sendiri waktu naik ke surga dia katakan, aku akan meninggalkan kepada kamu Roh Kudus. Dan dia katakan damai sejahteraku, shalomku akan berada di tengah-tengahmu. Dan shalommu, rancanganku selalu luar biasa dalam hidup. Itu rancangan Tuhan bagi umatnya, rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, rancangan Tuhan di dalam kehidupan umatnya adalah rancangan keselamatan, bukan kecelakaan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11b, dan bukan rancangan kecelakaan. Kata kecelakaan di dalam bahasa Ibraninya ra'ah, yang artinya kejahatan. Kecelakaan di sini adalah kejahatan, malapetaka, kesulitan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Tuhan tidak merancangkan malapetaka, kesulitan kepada kita. Tuhan tidak merancangkan kehancuran dalam diri kita. Melainkan Tuhan memakai penderitaan yang ada dalam hidup kita untuk membentuk, memurnikan, dan untuk mendewasakan, serta memberkati umatnya. Jadi, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Di dalam bahasa Ibrani tadi dikatakan ra'ah, artinya kejahatan. Tuhan itu tidak jahat, dia tidak mungkin merancangkan kejahatan, malapetaka. Tapi oleh karena kedegilan hati manusia, maka kejahatan, malapetaka, kesulitan akan ada di dalam hidupnya. Namun bagi mereka yang jatuh dalam tanda petik seperti kejahatan, malapetaka, kecelakaan, asal dia terus dekat bersama dengan Tuhan, itu bukan sebuah kecelakaan, tapi itu adalah sebuah pemurnian untuk mendewasakan kita sebagai umatnya. Nah, yang harus kita ketahui dan sadari bahwa penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan tidak peduli.
Ya, bukan berarti Tuhan tidak peduli dan tidak menyertai kita saat kita mengalami sebuah penderitaan. Tetapi bagi kita yang punya Tuhan, saat kita menderita, tetapi Tuhan izinkan sebagai bagian dari pemurnian iman, sebagai bagian dari supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi sumber berkat dan keselamatan. Jadi Tuhan merencanakan rancangan-rancangan yang luar biasa, bukan rancangan kecelakaan. Tapi saat kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, tujuan dan hasilnya dan maksudnya adalah memurnikan iman kita. Kita akan di level up, ya, dimurnikan, diberikan sebuah berkat yang lebih. Nah, rancangan Tuhan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan yang kedua, pertama tadi adalah rancangan Salom, yang kedua adalah rancangan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita merasa bahwa, wah, bagaimana dengan kehidupan saya yang hari ini penuh dengan penderitaan? Tetapi saya mau katakan, saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Anda dan saya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi saudara jatuh dalam rancangan kejahatan dan malapetaka, saya mau katakan, itu semua karena keinginan pribadi kita, keinginan manusia hawa nafsu kita, bukan rancangan dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saat itu rancangan Tuhan dan keinginan Tuhan, tapi kita masih masuk atau mengalami penderitaan, saya mau katakan, Anda dan saya sedang dimurnikan dan diberikan level up, diberikan sebuah kekuatan pemurnian yang hebat yang saudara akan alami. Jadi yang kedua adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan-rancangan apa saja yang Tuhan siapkan bagi kita umatnya? Yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Yang kedua adalah rancangan yang penuh harapan. Dan yang ketiga, rancangan apa yang dipersiapkan kepada kita? Yaitu rancangan yang Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan memberikan masa depan bagi umatnya. Setiap umatnya punya masa depan yang cemerlang. Yeremia 29 ayat 11c, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi hari depan kita sebenarnya penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh segala sesuatu yang indah. Kata hari depan di dalam bahasa Ibrani, di dalam Yeremia ini, ya, dia sebut dengan aharit. Ya, kata hari depan di dalam bahasa Ibrani itu aharit, yang artinya masa depan yang pasti atau akhir hasil yang baik. Kalau dalam pertandingan itu hasil akhir yang bagus dan baik, hasil akhir yang pasti dan tidak ragu-ragu. Nah, kata harapan itu di dalam, kalau ada kata harapan, kata hari depan, ya, kata hari depan di dalam bahasa Ibrani tadi, hari depan itu aharit. Sementara kata harapan di dalam Ibrani itu tikwa, yang artinya tali, gambaran dari hubungan yang terus-menerus dan tidak terputus. Itu kata harapan itu adalah dalam bahasa aslinya Ibrani tikwa, yang artinya tali, ada gambaran yang tidak pernah terputus, yang bergantung sepenuhnya kepada harapan di dalam Tuhan. Sementara hari depan itu disebut aharit, yang artinya Tuhan merancang masa depan yang pasti dan akhir yang baik. Nah, Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kita sebagai orang percaya umatnya pengharapan eskatologis, yaitu pengharapan berkat kebaikan hanya pada saat ini saja, tetapi juga berkat pemulihan yang kekal. Ya, Dia akan berikan berkat yang masa depan yang pasti dalam diri kita, tapi Dia juga memberikan masa depan yang pemulihan yang kekal, yang sempurna di masa depan kepada kita. Dia katakan tadi akan ada hubungan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi rancangan Tuhan yang ketiga kepada kita adalah rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat di dalam Roma 15 ayat 13, dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu yang menjadi sebuah
konklusi kesimpulan pada malam hari ini kepada kita. Jadi kita mau simpulkan pada malam hari ini 3 kebenaran rancangan Tuhan bagi umatnya itu apa saja. Yang pertama adalah rancangan shalom, rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan damai yang luar biasa kepada kita. Yang kedua, rancangan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sebuah pengharapan yang luar biasa. Dan yang ketiga, rancangan yang dia memberikan masa depan, yang hari depan yang penuh dengan masa depan yang indah dan luar biasa, baik ada di bumi maupun saat kita kembali ke rumah Bapa. Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Biarlah menjadi rema dalam hidup kita sebagai umatnya, bahwa rancangan Tuhan itu bagi Anda dan saya itu rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan bagi umatnya, rancangan yang begitu hebat dan luar biasa. Saat kita sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka rancangan-rancangan yang ketiga ini akan tergenapi di dalam hidup kita. Apa itu rancangan yang tergenapi? Rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan, dan rancangan masa depan yang begitu cemerlang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah merenungkan bagian firman-Mu di malam hari ini. Dan kami mohon, biarlah Engkau berkarya dan memberi pemahaman yang lebih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menceritakan firman. Biarlah kasih kemurahan anugerah-Mu memenuhi hidup dan hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.